Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulkifli Nurdin, NIM 234021001. Saya di sini memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah untuk menjelaskan materi dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 6. Langsung saja ke makalah kelompok 1, yakni membahas terkait Qawaid Fiqhiyah. Sebelum membahas terlebih mendalam, saya di sini akan menjelaskan apa itu Qawaid Fiqhiyah. Jadi, al-qawaid merupakan bentuk jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqih yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Secara etimologi, fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Jadi, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar, aturan-aturan, atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Selanjutnya yakni perbedaan al-qawaid fiqhiyah dengan usul fikih. Jadi perbedaan mendasar antara usul fikih dengan qawaid fiqhiyah adalah kalau usul fikih itu membahas tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fiqhiyah itu adalah kaidah-kaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Selanjutnya yakni perbedaan qawaid fiqhiyah dengan fikih. Perbedaan qawaid fiqhiyah dengan fikih dibagi menjadi 3, yakni dari segi ruang lingkup, dari segi sifat, dan juga dari segi fungsi. Yang pertama dari segi ruang lingkup, qawaid fiqhiyah itu merupakan kaidah-kaidah umum yang cakupannya luas dan mencakup berbagai bab fikih. Kaidah ini berfungsi sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menetapkan hukum Islam pada berbagai kasus fikih. Nah, sedangkan kalau fikih itu merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, hingga pernikahan, dan juga perceraian. Fikih membahas hukum Islam secara lebih detail dan spesifik pada setiap kasus. Selanjutnya dari segi sifat, qawaid fiqhiyah itu bersifat abstrak dan general, tidak membahas hukum pada kasus-kasus tertentu. Nah, kalau fikih itu bersifat konkret dan juga aplikatif, lebih ke membahas hukum pada kasus-kasus yang lebih spesifik dan detail. Selanjutnya dari segi fungsi, kalau qawaid fiqhiyah itu berfungsi sebagai landasan dan pedoman untuk memahami dan menetapkan hukum Islam pada berbagai kasus. Kalau fikih berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang langsung dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau qawaid fiqhiyah itu ada kaidah yakni yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Nah, kaidah ini digunakan untuk menetapkan hukum dalam berbagai kasus. Contohnya seperti kasus tentang sahnya pernikahan dan kepemilikan harta. Nah, kalau fikih contohnya pada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Nah, hukum ini merupakan bagian dari fikih yang langsung dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hubungan qawaid fiqhiyah, usul fikih, dan fikih. Nah, hubungan antara ketiga ini tuh saling erat dan tidak bisa dipisahkan. Ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syara' atau fikih, yaitu ilmu-ilmu tersebut berbicara tentang hukum syara'.
Nah, kalau usul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Jadi, fikih adalah produk operasional usul fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya atau Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui usul fikih. Jadi bisa diibaratkan kalau usul fikih itu merupakan pondasi. Nah, qawaid fikih dan fikih itu sebagai bangunannya. Jadi apabila fikih dan qawaid fikih itu nggak bisa dilepaskan dari usul fikih. Jadi kalau bangunan nggak ada pondasinya, nggak bisa disebut dengan bangunan gitu. Selanjutnya, sejarah qawaid fikih. Sejarah qawaid fikih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada periode tumbuh dan pembentukan qawaid fikih. Pada masa pembentukan hukum periode ini meliputi asru risalah atau asru tasyri' atau masa pembentukan hukum, yaitu pada zaman Nabi, pada zaman Al-Quran diturunkan dan hadis-hadis tersampaikan. Terus selanjutnya pada zaman sahabat atau yang dikenal dengan zaman Khulafaur Rasyidin, zaman tabi'in dan tabi'in. Dengan kata lain, periode ini sejak bi'tsah Nabi sampai zaman keemasan fikih di awal abad keempat Hijriah. Pada zaman tasyri' lahirlah berbagai kaidah hukum baik dari Al-Quran maupun melalui sunnah. Seperti yang diketahui bahwa beberapa kaidah fikih langsung diambil dari Al-Quran dan juga sunnah. Selanjutnya periode yang kedua, yakni periode perkembangan dan penulisan. Periode ini dimulai ketika kajian qawaid telah berupa cabang ilmu tersendiri yang dimulai dari awal abad keempat Hijriah dan berlanjut selama beberapa abad. Periode ini dicatat pula sebagai masa mengendornya laju pertumbuhan pengkajian fikih. Setelah melalui masa keemasan yang meninggalkan khazanah fikih yang luar biasa, para ulama pada periode ini cenderung untuk menulisnya, memberikan dalil, mentarjihnya saja, atau memanfaatkan hukum-hukum ijtihadiyah yang telah dijelaskan i'lat hukumnya untuk menetapkan hukum kasus-kasus baru yang muncul. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa periode kedua dari perkembangan qawaid fikih yaitu periode perkembangan dan penulisan yang dimulai dari Al-Qurhi dan Al-Dabusi, hampir mendekati kesempurnaannya melalui usaha yang berkesinambungan dalam beberapa abad. Selanjutnya periode yang ketiga, yakni periode pemantapan dan sistematisasi. Sebelumnya telah diuraikan bahwa qawaid fikih di awal-awal kemunculannya hanya beredar pada ungkapan lisan para ulama terdahulu, baik dari generasi tabi'in atau para imam mujtahid. Kemudian diriwayatkan oleh para muridnya dan fuqaha pengikut mereka sampai kepada penulisnya sehingga mulai menampakkan identitasnya. Pada periode ini, kaidah-kaidah fikih telah dilakukan oleh para ahli, baik secara kelompok maupun individu. Qawaid fikih mencapai kemantapannya pada akhir abad ke-13 di masa pemerintahan Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan Al-Utsmani, yaitu ketika satu komite yang terdiri dari fuqaha masa itu berhasil merumuskan kumpulan qawaid fikih yang dinamakan Al-Majallah Al-Adliyah Al-Utsmaniyah. Materi yang selanjutnya atau kelompok 2 yakni membahas terkait kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Nah, kaidah ini atau al-umuru bimaqasidiyah terbentuk asal 2 unsur, yakni lafaz al-umuru dan al-maqasid. Secara etimologi, lafaz al-umuru merupakan bentuk dari lafaz al-amru yang berarti keadaan,
kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Sedangkan maqasid secara bahasa artinya jamak, berasal maksud, dan maksud masdar mimi berasal fi'il qasoda. Bisa dikatakan qasoda yaqsidu qasdan wa maqsadan al-qasdu serta al-maqsadu. Artinya sama. Beberapa arti al-qasdu adalah al-i'timad, berpegang teguh di al-amma, condong mendatangi sesuatu dan menuju. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha ini memiliki arti makna, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut. Semuanya digantungkan kepada niat daripada orang yang melakukan perbuatan. Karena suatu niat itu sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunahkan atau yang dibolehkan oleh agama, atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah, tapi semata-mata karena kebiasaan saja. Selanjutnya, dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha. Dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha dibagi menjadi dua, yakni menurut Al-Quran dan juga menurut hadis. Kalau menurut hadis, kaidah ini yang pertama, yakni dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha menurut hadis. Kaidah tentang niat ini merupakan yang terpenting dan sangat mendalam maknanya dibanding kaidah-kaidah lain dalam fikih Islam. Para ulama fikih atau fuqaha memberikan perhatian lebih pada kaidah ini. Mereka banyak mengomentari dan mengembangkannya dalam cabang-cabang kaidah lain. Nah, itu disebabkan sebagian besar dari hukum syar'i berputar di sekitar kaidah ini. Dasar yang digunakan sebagai pijakan pada kaidah ini adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya sahnya beberapa amal perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatinya. Orang yang perginya diniati hanya kepada Allah dan Rasulnya berarti mendapatkan pahala pergi karena Allah dan Rasulnya. Orang yang perginya diniati karena harta benda atau dunia yang hendak dicapai, maka ia akan mendapatkannya. Atau diniati karena wanita, ia pun akan menikahinya, maka perginya sesuai dengan tujuan pergi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 5 imam yang terkenal lainnya. Bahkan Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini berkali-kali di dalam kitabnya. Ia memasukkan pembahasan ini dalam masalah iman, wudhu, sholat, zakat, haji, puasa, dan hukum Islam yang lain. Sebagian ulama mengatakan sebaliknya. Sebaiknya hadis ini ditempatkan pada pembuka setiap bab. Kaidah al-umuru bimaqasidiha dikaitkan dengan hadis ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa semua tindakan dan amal perbuatan manusia itu satu sama lainnya berbeda-beda hukumnya, disebabkan perbedaan maksud dari masing-masing orang dalam melakukan tindakan dan perbuatannya. Selanjutnya, dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis lainnya juga terdapat keterangan-keterangan yang mendukung dan memperkuat bagi pentingnya kaidah ini. Misalnya pada surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, atau sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini menunjukkan pentingnya berlaku ikhlas dalam menetapkan tujuan dan keinginan. Imam At-Tabari menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan,
Orang yang keluar rumah dengan tujuan berhijrah karena Allah, maka dia berhak mendapatkan pahala dari hijrahnya, disebabkan baiknya niat. Dengan begitu, apabila seseorang menemukan kematian sebelum dia menyempurnakan suatu amal, maka pahalanya tidak berkurang sedikit pun, karena telah terwujudnya niat dengan baik. Selanjutnya, kaidah cabang al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama yakni la thawaba illa binniyah, yang memiliki arti tidaklah ada pahala kecuali dengan niat. Kaidah ini memberikan kepada kita pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah, baik itu ibadah yang mahdhoh atau jika dilakukan tanpa niat, ibadah tersebut tidak sah karena niat merupakan rukun, maupun ibadah yang ammah atau jika dilakukan tanpa menyertakan niat beribadah, maka perbuatan keduniaan semata itu tidak mendatangkan pahala. Selanjutnya yakni la ikhtalafu al-lisan wal qalbu fal mu'tabaru ma fi qalbi, yang memiliki arti apabila berbeda antara yang diucapkan dengan yang di hati, yang dijadikan pegangan adalah yang di dalam hati. Nah, berdasarkan kaidah tersebut, itu jika terjadi perbedaan antara sesuatu yang diucapkan dengan sesuatu yang ada di dalam hati, maka yang dijadikan pegangan adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Segala perbuatan yang diucapkan tidak ada nilainya di hadapan syara tanpa disertai niat di hati. Namun sebaliknya, meskipun tidak diucapkan melalui lisan, akan tetapi terdapat niat di dalam hati, maka hal ini sudah memadai dan bernilai di hadapan syara. Contohnya yakni apabila dalam hati berniat mandi karena hadas besar, sedangkan yang diucapkan adalah mendinginkan badan, nah maka mandinya tetap sah. Selanjutnya yakni maqasidul lafdi ala niyatil ilal lafdi, yang memiliki arti maksud lafaz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa perkataan seseorang itu dianggap sah atau tidak tergantung dari maksud dari orang itu sendiri, yaitu apa maksud dari perkataannya tersebut. Contohnya, orang yang sedang mengerjakan sholat, kemudian ia membaca takbiratul ihram dan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang keras, dengan tujuan agar orang lain mengetahui bahwa ia sedang mengerjakan sholat. Nah, maka sholatnya batal. Selanjutnya yakni al-ibratu fil uqudi lil maqasid wal ma'ani lil lafdi wal mabani, yang memiliki arti pengertian yang diambil dari sesuatu tujuannya, bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. Maksud dari kaidah ini adalah tujuan dan maknanya yang menjadi tujuan di dalam suatu akad, bukan lafaz-lafaz atau ucapannya. Apabila dalam suatu akad terjadi perbedaan antara niat atau maksud si pembuat dengan lafaz yang diucapkannya, maka harus dianggap sebagai suatu akad, yaitu dari niat atau maksudnya, selama yang demikian itu masih dapat diketahui. Contoh dari kaidah ini yaitu ketika ada seseorang yang melakukan donor darah. Nah, orang yang mendonorkan darahnya untuk pasien yang membutuhkan dengan mendapatkan upah atau donor atau honor dari hasil donor yang dilakukan. Hal ini bukan dianggap sebagaimana donor untuk aktivitas bakti sosial seperti biasanya, melainkan sebagai akad jual beli. Materi selanjutnya dari kelompok 3 yaitu membahas terkait al-yakinu la yuzalu bisyak. Nah, al-yakinu la yuzalu bisyak itu dibagi menjadi 4 terminologi, yakni al-yakin
galabatu alzan, alzan dan al-syak. Nah, yang pertama yakni al-yakin. Al-yakin adalah bentuk penetapan dan penenangan atas hakikatnya sesuatu sekiranya tidak tersisa lagi keraguan. Maksudnya adalah bahwa keyakinan yang ada atau lebih dulu itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan yang baru datang. Dan keyakinan semacam ini tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang sesamanya. Selanjutnya al-syak. Dipandang dari segi etimologis, artinya menyambung atau melekat. Pada perkembangannya, al-syak kemudian menjadi terminologi fikih dan terkenal di kalangan ulama fikih dengan memiliki arti ragu atau bingung. Mengutip apa yang dinyatakan Sirajul Al-Din bin Al-Mulakin dalam kitabnya Al-Ashbahnya, ia mengatakan bahwa yang dimaksud al-syak adalah ragu atau bingung dalam menentukan di antara ada dan tidak adanya sesuatu dengan sama-sama kuat. Selanjutnya ghalabah al-zan. Nah, kalau ghalabah al-zan bisa digambarkan ketika seseorang dihadapkan pada dua kemungkinan. Ia menduga salah satunya lebih unggul dan hatinya lebih condong untuk membuang salah satu lainnya yang lemah. Maka yang lebih unggul disebut ghalabatul al-zan. Selanjutnya al-zan. Menurut para ahli fikih, jika salah satu dari kemungkinan itu lebih kuat dan bisa mengungguli yang lain, namun hati enggan mengambil yang kuat dan enggan juga membuang lainnya yang lemah, maka inilah yang disebut al-zan. Sedangkan jika hati berpegang pada salah satunya dan membuang yang lain, maka disebut ghalabatul al-zan. Nah, al-syak secara bahasa artinya ragu atau bingung. Secara terminologi, al-syak adalah setara antara dua perkara, yaitu berhenti atau tidak menentukan di antara dua perkara dan hati tidak condong pada salah satunya. Selanjutnya yakni dasar hukum kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Dasar-dasar kaidah tentang keyakinan dan keraguan berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' para sahabat, dan dalil akli yang disepakati para jumhur ulama. Nah, yakni sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-An'am ayat 116 yang memiliki arti, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkannya dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan, seperti menghalalkan memakan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan Allah, menyatakan bahwa Allah memiliki anak, dan lain-lain. Selanjutnya juga sesuai dengan hadis Rasulullah, yakni dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Sesuai juga dengan ijma', yakni ulama telah bersepakat tentang pengalaman kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Al-Imam Al-Qarafi menyatakan dalam kaidah ini seluruh ulama sudah bersepakat dan mengamalkannya, dan kita harus selalu mempelajarinya. Selanjutnya yakni dalil akli. Sudah dipastikan bahwa sesuatu yang pasti itu lebih kuat kedudukannya daripada sesuatu yang meragukan dan membingungkan. Karena sesuatu yang pasti selalu bersifat tetap dan dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti yang sah. Dan sesuatu yang meragukan selalu bersifat membingungkan dan penuh dengan berbagai kemungkinan yang akan datang di kemudian hari. Selanjutnya ada turunan kaidah. Yang pertama ada al-aslu baqa'u makana ala maka. Menurut dasar yang asli, memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang. Contohnya
yakni ketika bulan Ramadan, seorang ragu pada saat makan sahur, apakah sudah memasuki waktu fajar atau belum. Puasa orang tersebut pada pagi harinya dihukumi sah, karena dasar aslinya keadaan waktunya masih malam, bukan waktu fajar. Selanjutnya yakni al-aslu baro'atun namah, yakni menurut dasar yang asli tiada tanggung jawab. Contohnya, jika ada orang yang memberikan hadiah kepada orang lain, namun dengan persyaratan dan ada perselisihan tentang persyaratan atau pengganti tersebut, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang menerima hadiah. Selanjutnya ada al-asalul adam, yakni menurut dasar yang asli ketiadaan sesuatu. Contohnya, orang yang berhutang kepada orang lain telah mengaku membayar hutangnya dengan pengakuannya sendiri, sedangkan orang yang menghutangi tidak mengakui pengakuan tersebut. Maka dalam perselisihan ini dimenangkan oleh orang yang menghutangi karena belum adanya pembayaran hutang yang meyakinkan dan pengakuan pembayaran hutang masih diragukan. Selanjutnya ada penerapan kaidah dalam bidang muamalah, yakni jika seseorang membeli mobil, kemudian ia mengatakan bahwa mobil yang dibelinya itu cacat dan ia ingin mengembalikannya, lalu penjual menolak ucapan pembeli yang mengatakan adanya cacat itu, maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya, karena pada asalnya mobil itu yakin dalam keadaan baik. Cacat tidak boleh ditetapkan dengan keraguan, sebab yang yakin tidak boleh dihapuskan oleh keraguan. Selanjutnya dari kelompok 4, yakni kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, atau kesulitan akan mendorong kemudahan. Nah, definisi dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir menurut etimologis, al-masyaqqah itu adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan al-taisir secara etimologis berarti kemudahan. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum, maka syariah meringankannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Dan kaitan dengan al-masyaqqah tajlibut taisir di sini ditentukan oleh nas dan ruang lingkupnya dalam hal ibadah saja. Para ulama membagi masyaqqah ini menjadi 3 tingkatan, yakni yang pertama ada al-masyaqqah azimah atau kesulitan yang sangat berat, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan atau rusaknya anggota badan. Yang kedua yakni al-masyaqqah al-mutawassithah atau kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Yang ketiga ada al-masyaqqah al-khafifah atau kesulitan yang ringan, seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sa'i, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. Dalam kaidah ini terdapat 3 prinsip penting, yaitu yang pertama, agama Islam memperbolehkan untuk menghilangkan kesulitan dari umatnya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk meninggalkan keadaan yang membahayakan diri dan menempuh jalan yang lebih ringan. Yang ketiga yakni bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi umatnya. Selanjutnya dasar kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir dari Al-Quran dan hadis. Kalau dari Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang memiliki arti Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kalau dari hadis yakni dalil sunnah Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa hadis yang memiliki makna terkait kaidah ini. Di antara yang paling dekat maknanya dengan kaidah adalah kata ad-din bi al-hanifah al-samhah dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, inna ad-dina indallahi al-hanifah al-samhah la al-yahudiyah wala an-naraniyah. Dinamakan agama dengan agama yang hanif mengandung arti kemudahan dan keluasan. Dalam buku Al-Qawaidul Fiqhiyah disebutkan bahwa Imam Bukhari mencantumkan subbab khusus dalam bab sahih, yaitu ad-din yusar atau agama yang dimudahkan.
Selanjutnya yakni penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam bidang ubudiyah. Contohnya seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring, dan cukup berisyarat ketika rukuk dan sujud. Selanjutnya ada cabang-cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang pertama ada idza dhaqal amru ittasa'a, atau apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini, wilayah-wilayah yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Selanjutnya yakni idza ittasa'a dhaqa, atau apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya itu menyempit. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Selanjutnya yakni apabila idza ta'addara al-aslu yusaru ila nidal, atau apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya. Maksud dari kaidah ini yakni adanya suatu perkara yang harus dilakukan, namun apabila perkara tersebut tidak mungkin dilakukan atau menemui jalan buntu dalam realisasiannya, maka bisa menggunakan atau berpindah ke perkara lain sebagai pengganti. Sebab menjadi perkara lain sebagai pengganti hanya diperbolehkan ketika yang asli sukar dikerjakan. Selanjutnya ada ma la yumakkinu taharruzu minhu marfu anhu, atau apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Apabila satu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti biasanya. Selanjutnya ada idza ta'adzartu al-haqiqatu yusaru ilal majaz, yang memiliki arti apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasan. Selanjutnya yakni idza ta'adzara i'malul kalam yuhamalu, yang memiliki arti apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Selanjutnya ada yu'tafaru fid dawami ma la yu'tafaru fil ibtida, yang memiliki arti bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Selanjutnya ada yu'tafaru fil ibtida ma la yu'tafaru fid dawam, yang memiliki arti dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Selanjutnya makalah dari kelompok 5 yakni membahas terkait kaidah ad-dararu yuzalu, atau bahaya harus dihilangkan. Nah, pengertian dari ad-dararu yuzalu yakni mudarat secara etimologi berasal dari kata ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat memahaminya. Ad-darar adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan ad-dirar adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Arti dari kata kaidah ad-dararu yuzalu adalah kemudaratan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Jadi, konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar atau tindakan menyakiti, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Selanjutnya yakni pembagian doror dan macam-macamnya. Dalam kaitan ini, Wahbah Az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan 5 klasifikasi, yaitu yang pertama doror, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang. Selanjutnya ada hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya, seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa, maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram. Selanjutnya ada manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya, karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat.
Misalnya, makanan-makanan pokok seperti beras, ikan, sayur mayur, lauk pauk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni zina, yaitu kepentingan manusia yang sifatnya terkait dengan nilai-nilai estetika. Yang kelima ada fudul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikarenakan hukum Saddariah, yakni menutup segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah. Contoh penerapan dalam beberapa bidang ubudiyah yakni seseorang diperbolehkan bertayamum jika tidak menggunakan air karena sakit atau kedinginan yang dapat membinasakan jiwa. Selama itu ia boleh bertayamum. Bila telah memungkinkan memakai air, maka tayamumnya batal sebab dorornya telah hilang. Selanjutnya ada pengecualian kaidah, permasalahan di mana dua mafsadah yang dihadapi memiliki kadar yang setara. Dua-duanya sama-sama merupakan pilihan pahit. Dalam kondisi demikian, pelaku diperbolehkan memilih salah satunya sebagai alternatif pilihan. Contohnya adalah seseorang yang sedang melakukan pelayaran dan perahu yang ditumpanginya mengalami kebakaran hebat di lautan lepas. Dalam kondisi demikian, ia boleh melompat ke tengah laut, walaupun tidak bisa berenang dan yakin akan tenggelam, atau bertahan di atas perahu hingga api melahap tubuhnya. Hakikatnya segala masalah doror yang terjadi, namun kaidah ini tidak bisa dijadikan landasannya menjadi tanda bahwa kriteria doror yang dimaksud tidak sesuai atau kondisional yang bersifat eksternal, menjadikan masalah tersebut harus diselesaikan dengan kaidah yang lain. Selanjutnya dari kelompok 6 membahas yaitu al-adatul muhakamah. Jadi al-adatul muhakamah tersusun dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu al-adah dan al-mahkamah. Al-adah itu secara bahasa dimaknai dengan yang lazim, yang umum, dan pengulangan. Secara terminologi ia dimaknai dengan suatu persoalan yang berulang-ulang secara budaya tanpa berkaitan dengan rasionalitas. Kata-kata tanpa berkaitan dengan rasionalitas mengecualikan keberulangan yang sifatnya konsekuensi logis. Nah, arti dari kaidah ini adalah bahwa adat kebiasaan yang berlaku dalam budaya dan masyarakat tertentu bisa dijadikan pijakan dalam menentukan sebuah hukum. Namun demikian, tidak semua adat dan budaya masyarakat bisa dijadikan hukum. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ia bisa dijadikan pedoman. Beberapa syarat yang dimaksud adalah yang pertama, adat tersebut adalah adat yang berlaku secara umum, tidak hanya khusus pada individu. Dengan begitu, yang dipandang adalah kebiasaan masyarakat, bukan kebiasaan individu. Yang kedua, adat tersebut merupakan adat yang disepakati sebelum terjadinya peristiwa. Adat yang terjadi tidak bertentangan dengan aturan-aturan syari atau pembuat syariat, maqasid al-syariah, dan aturan-aturan lain yang telah tertulis. Sebab adat adalah aturan yang tak tertulis, sehingga jika bertentangan dengan aturan lain yang tertulis, maka ada yang dikalahkan. Selanjutnya ada dasar kaidah al-adatul muhkamah, yakni yang pertama dari Al-Quran, terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang memiliki arti, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Selanjutnya ada dari hadis. Hadis diriwayatkan Ibnu Mas'ud yang memiliki arti sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka hal itu baik menurut Allah, dan sesuatu yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam maka hal itu buruk pula menurut Allah. Selanjutnya ada contoh dan implementasi kaidah al-adatul muhkamah. Contoh dari kaidah al-adatul muhkamah adalah yang pertama, menggunakan alat takaran dan timbangan dalam kilogram telah berbeda daripada generasi terdahulu. Juga kebiasaan atau al-adah pada suatu masa, pada awalnya mereka berjual beli dengan menyatakan ijab dan qabul, kemudian berubah kepada bai' al-mu'atoh atau bertukar tangan saja. Selanjutnya ada orang mulai banyak membayar
tunai dengan kartu kredit atau kartu debit, tetapi tidak mustahil datang suatu masa ketika orang tidak lagi menggunakan tunai langsung. Selanjutnya ada implementasi kaidah al-adatu muhkamah dalam kategori ibadah, yakni contohnya pada masalah usia mulai haid bagi wanita dan usia balik, ada masalah masa minimal, masa kebiasaan, dan masa maksimal bagi haid, nifas, serta suci. Selanjutnya ada masalah kriteria sedikit dan banyak bagi perbuatan-perbuatan yang merusak sholat, dan ada masalah kriteria lama dan singkat berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat dan khutbahnya, atau jarak antara keduanya. Kalau dalam kategori muamalat, contohnya adalah ketika masalah kriteria lama dan singkatnya masa penundaan pengembalian barang yang bercacat yang berakibat barang itu tidak bisa dikembalikan lagi oleh pembelinya. Ada juga masalah mengambil buah-buahan yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya ada masalah kriteria kelayakan tempat penyimpanan barang atau harta yang menjadi objek curian. Dan selanjutnya ada masalah barang-barang yang menjadi objek jual beli mu'attoh. Sekian penjelasan saya dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 6. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.